Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah love reading untuk bulan Mei untuk masing-masing zodiak, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Cancer. Jadi Cancer seperti biasa, love reading di New Tarot Channel kita akan bagi dalam dua sesi. Sesi pertama untuk yang berpasangan terlebih dahulu, kemudian sesi kedua untuk yang single. Nanti untuk masing-masing sesi aku akan sertakan timestamps-nya di description box. Kamu bisa cek di situ kapan yang berpasangan, kemudian kapan yang single. Dan juga aku rekam ini di siang hari, jadi mungkin kamu akan dengar background noise. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, sekarang kita lanjut di sini untuk Cancer yang berpasangan terlebih dahulu dari Romance Angels Oracle Cards. Oke, here we go. Jadi ini pasangannya terserah Cancer, ini bisa jadi pacar kamu, ini bisa jadi suami kamu, istri kamu, atau siapapun yang kamu ingat ketika nonton video ini. Oke, so Cancer. Forgiving and learning. Katanya di sini, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Bisa jadi di sini ada emotional baggage dari sebuah peristiwa yang terjadi antara kamu dan pasangan kamu di masa lalu, dan kamu masih traumatized, masih trauma dengan peristiwa tersebut atau situasi tersebut. Atau bisa jadi ini berasal dari hubungan kamu sebelumnya dan kebawa hingga hubungan kamu saat ini bersama pasangan. Oke. Ini bisa jadi banyak hal, tapi di sini intinya adalah forgive and learn, forgiving and learning. Belajar memaafkan, kemudian belajar juga untuk menerima, di acceptance bahwasanya setiap orang pasti juga bikin kesalahan, dan bahwasanya dalam suatu hubungan itu kita pasti akan secara konstan nih berkompromi dengan pasangan kita. Oke, terutama bagi kamu di sini yang sudah suami istri. Kita akan coba lihat di sini Cancer arah ceritanya kemana menggunakan kartu tarot. Saat ini aku menggunakan Wheel of the Year Tarot deck. Oke, ini dia. So here we go. Cancer love reading berpasangan bulan Mei tahun 2021. Cancer love reading berpasangan bulan Mei tahun 2021. Oke. Di sini kita akan buka dua sisi, oke? Yang di sebelah kiri mungkin energinya kamu, dan yang di sebelah kanan adalah energi pasangannya kamu, atau vice versa, terbalik, interchangeable, terserah, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak merasa cocok ya dari awal hingga akhir, udah kamu coba sesuaikan dengan kondisi kamu tapi tetap nggak cocok, ini mungkin memang bukan untuk kamu readingannya, oke? Di the bottom of the deck di sini Cancer ada Six of Pentacles, oke? Oke. Kita buka dulu semua kartunya. Kartu koneksi kamu dan pasangan saat ini ada Two of Pentacles. Kita lanjut dulu, oke? Yang di sebelah kiri, kartu pertama ada The World card. Kalau misalnya kamu lihat tangan aku tuh gemetaran karena aku habis kerja, oke? Udah lama kayak nggak gerak, jadi tangan aku jadi sakit dua-duanya. Ketahuan sering itu ya, sering mager, malas gerak. Jadi you know, bukan karena aku gugup guys. So King of Pentacles di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini masih lumayan sakit, jadi oke, fokus. Ada Eight of Pentacles di sini. Oke. Kita lanjut dulu Cancer ya. Aku memang lihat ada indikasi masalah sih di sini. Orang di sebelah kanan ada The Star card. Ini agak eksplisit ya gambarnya ya. Terlalu detail. So di sini ada Prince of Chalices atau Page of Cups, ini nggak mau. Oke, there you go. Kemudian next di sini ada Four of Pentacles. Oke. Cancer, ada apa antara kamu dan pasangan kamu? Ada pesimisme ya dari kartu-kartu ini yang aku ngelihat, walaupun aku tidak ngelihat ada Eight of Swords, Nine of Swords, atau Ten of Swords, atau Ten of Wands, tapi dari kartu-kartu yang muncul dan kartu Forgiving and Learning ini, aku ngerasa salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihak udah ngerasa pesimis bahwasanya hubungan ini punya masa depan, bahwasanya hubungan ini bisa dilanjutkan, oke?
Kita akan lihat outcome-nya nanti seperti apa, atau potensi situasi yang akan terjadinya. Two of Pentacles di sini bisa jadi ada indikasi pihak ketiga antara kamu dan pasangan kamu. Tapi pada dasarnya sih aku tidak ngelihat di sini ada pihak ketiga. Mungkin ini kecurigaan aja sih ya. Kecurigaan bahwasanya, duh kenapa sih dia cuek bebek banget sama gue mbak? Kenapa sih dia ini kayak hopeless banget dalam hubungan ini? Dia tidak melakukan sesuatu yang gue inginkan, melakukan sesuatu yang necessary, sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan hubungan ini. Kenapa sih dia bersikap seperti itu? Banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul di benak kamu nih Cancer atau Cross Watchers. Aku melihat sih lack of motivation, okay? Ini berasa kayak readingan klien aku deh, cuman aku akan bikin ini se-general mungkin, seumum mungkin, okay? Aku sebenarnya tidak melihat ada indikasi pihak ketiga di sini, seriously, cuman ketakutan saja atau isu-isu saja. Tapi bisa jadi bagi sebagian kecil mungkin ini memang isu pihak ketiga, sehingga udah hilang rasa pesimisme bahwasanya hubungan ini masih bisa diselamatkan. Hanya saja, okay, aku ngelihat kedua belah pihak sebenarnya masih ingin mempertahankan hubungan ini. Tapi udah yang kayak ogah-ogahan. Salah satu pihak di sini udah yang ogah-ogahan gitu. Kalau misalnya dia mau sama gue, oke. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. Oke. Bisa jadi di sini ada perbedaan level financial security antara kamu dan orang ini, atau bisa jadi orang ini pesimis karena dia ngerasa nggak cukup stabil untuk membangun sesuatu yang serius dengan kamu, untuk membangun sesuatu yang committed dengan kamu, oke? Ada Six of Pentacles di sini. Dia ngerasa hubungan ini tidak equal, tidak mutual juga, oke? Nggak mungkin lah gue bisa sama si Cancer, karena si Cancer ini excuse me guys, kesedak. Karena si Cancer ini lebih worth it orang yang lebih baik dari gue. Bisa jadi ada situasi seperti itu di sini, oke? Atau bisa jadi vice versa. Kamu Cancer di sini yang berpikir seperti itu terhadap pasangan kamu. Di sini mungkin kamu berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, erat banget di sini. Ada energi Earth sign atau elemen tanah. Kemudian di sini juga ada Aquarius, oke? Aku nggak ngeliat di sini ada air sign, tapi bisa jadi aja bisa jadi air sign, oke? Dan Six of Pentacles ini sih menurutku ya udah memperlihatkan bahwasanya hubungan ini udah nggak stabil mungkin ya, udah bener-bener timpang gitu loh. Yang satu di sini memberi, yang satunya lagi di sini ngambil. Jadi tidak ada equal give and take, tidak ada balance di dalam hubungan ini lagi, oke? Berhubung aku ngeliat di sini juga ada forgiving and learning, mungkin ada isu spesifik di masa lalu yang terjadi antara kamu dan pasangan kamu, seperti yang aku sebutkan di awal tadi, ya, yang masih bikin trauma, ya, bagi kamu, ya, dan akhirnya berpengaruh kepada situasi hubungan ini. Bisa jadi ini berkaitan dengan kamu sebagai pasangannya dia, atau orang lain di hubungan dia yang sebelumnya, oke? Itu bisa jadi seperti itu. Aku akan klarifikasi kartu Two of Pentacles di sini. Bagi kamu Cancer, biasanya aku tidak klarifikasi ya, tapi bolehlah aku klarifikasi di sini. Why Two of Pentacles here? Ada Two of Swords, Ten of Wands, kemudian ada oke. Ada Two of Swords, Ten of Wands, dan Seven of Swords. Cancer, bagi sebagian kecil dari kamu ini memang indikasinya pihak ketiga ya. Tapi bisa jadi ini soal kamu mungkin yang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, oke? Bisa jadi dia sudah menikah, bisa jadi dia di sini intinya sudah punya pasangan lah, dan dia ngerasa berat untuk memberikan kepastian apapun ke kamu karena dia memang nggak bisa kasih kepastian apapun gitu loh. Tapi di saat yang bersamaan dia ini juga nggak mau ngelepasin kamu. Ada Four of Pentacles di sini, oke?
Dia ngerasa kayak hubungan ini terlalu membebani dia. Oke. Dia juga uncertain, dia juga ngerasa nggak pasti apa sih yang benar-benar dia inginkan di dalam hubungan ini, nggak ada tujuan dia itu loh. Jadi selama kamu mau di sini buat keeping up with him or her, masih pengen sama dia, masih pengen menjaga hubungan baik sama dia, dia akan lanjut. Kalau nggak ya juga nggak masalah. Kayak ini tuh benar-benar situasi yang mungkin cukup frustrating. Okay, you love this person but this person somehow tidak memberikan atau tidak menunjukkan hal yang sama terhadap kamu gitu loh. Mari kita lihat di sini. Oke. Mari kita lihat di sini potential outcome-nya bagi hubungan ini Cancer di bulan Mei. Give me the outcome for this reading please. 8 of Wands, 6 of Swords, dan 3 of Cups. Oke. So di sini Cancer ada 8 of Wands, 6 of Swords, dan 3 of Cups. Nah, kalau misalnya ini soal rekonsiliasi, kamu mungkin sedang tidak berkomunikasi dengan pasangan kamu, kalian mungkin sedang jeda. Aku ngerasa di sini ada proses rekonsiliasi yang akan terjadi antara kamu dan pasangan di bulan Mei, oke? Kalau misalnya ini soal pihak ketiga ya, kalau misalnya kamu di sini udah ngerasain atau udah dapat evidence atau bukti bahwasanya ya ada pihak ketiga di dalam hubungan ini, aku ngerasa pihak ketiga ini akan segera terselesaikan. Ada 6 of Swords di sini, oke? Dan ada rekonsiliasi yang terjadi. Aku ngerasa pihak ketiga ini akan segera terselesaikan atau mungkin sudah selesai, oke? Dan kamu di sini memang disarankan untuk memaafkan pasangan kamu. Kalau misalnya di sini kamu lagi nunggu komunikasi dari orang ini, aku ngerasa kamu bakal dapat komunikasi dari orang ini, terutama kalau misalnya kamu lagi LDR atau long distance relationship. Aku ngerasa sih ada situasi yang membaik ya antara kamu dan orang ini, oke? Karena 3 of Cups itu soal celebration juga, selebrasi juga. Oke, ada sesuatu di sini yang akhirnya diluruskan oleh pasangan kamu. Tidak hanya pasangan kamu dan pasangan kamu akhirnya di sini bisa satu jalur lagi, gitu sederhananya. So Cancer, kita akan lanjut di sini bagi Cancer yang single, oke? Aku sebenarnya nggak gampang fokus kalau misalnya rekam di siang hari, jadi luar biasa banget kalau misalnya aku bisa rekam banyak video di siang hari sih. Karena sungguh background noise itu bikin aku yang kayak was-was, dan ini kedengaran nggak ya sama viewers aku. Jadi aku akan kasih background music seperti biasa di video-video Nitara Channel dan Nitara Reborn, oke? Halo Cancer yang single, apa kabar? Kita udah masuk di sini untuk love reading kamu di bulan Mei. Kita langsung aja nih masuk ke tebaran kamu, oke? Di sini mulai dari Romance, Angel, Oracle cards terlebih dahulu. Kita akan lihat di sini sneak peek kehidupan asmara kamu. Let's see. Cancer love reading single bulan Mei tahun 2021. Religious factors. Katanya di sini, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Kamu mungkin di sini berhubungan dengan seseorang yang ada perbedaan keyakinan sama dia, atau bisa jadi di sini ada perbedaan latar belakang kebudayaan antara kamu dan dia. Bisa jadi di sini perbedaan latar belakang keluarga, bisa jadi juga family background. Intinya di sini ada sebuah perbedaan yang cukup prinsipil, yang mencolok, yang mungkin akan sulit untuk disatukan antara kamu dan dia. Kamu bakal ketemu dengan orang seperti ini atau kamu sudah ketemu dengan orangnya. Kita akan lihat di sini arah ceritanya Cancer menggunakan kartu tarot. Saat ini aku menggunakan Wheel of the Year Tarot deck, oke? Mari kita lihat di sini Cancer love reading single bulan Mei tahun 2021 Cancer. Oke, di sini kita akan buka 4 kartu aja di sini Cancer, tidak banyak-banyak biar nggak bingung juga. So di the bottom of the deck di sini ada 5 of Pentacles, oke? Kenapa nggak mau fokus? There you go. The Star card, kemudian ada the Lovers in reverse. Mari kita buka dulu satu-satu, oke? Kartu pertama di sini Cancer ada 5 of Wands.
Lanjut di sini ada the Wheel of Fortune. Lanjut lagi di sini ada Ace of Swords. Kita akan klarifikasi kartu ini. Dan yang terakhir di sini ada Eight of Pentacles. Aku ngerasa ini bakal lebih resonate bagi kamu yang udah tahu nih siapa orangnya. Oke, kamu udah tahu lagi deket sama siapa. Dan kamu mungkin sedang tidak berkomunikasi dengan orang yang sedang proses pendekatan dengan kamu ini, Cancer. Ada internal konflik di diri masing-masing, entah ini kamu atau mungkin kedua belah pihak. Dalam proses pendekatan ini, gue lanjutin nggak ya, dia masih mau keeping up sama gue nggak sih, dia tuh masih penasaran sama gue nggak sih, dia tuh masih mau nggak ya sama gue. Ada internal struggle di sini, kayak one foot in one foot out, kayak ragu-ragu untuk 100% fokus dengan hubungan ini. Jadi kendalanya adalah Wheel of Fortune. Kendalanya di sini adalah this person, orang ini, atau bisa jadi ini kamu, Cancer, terlalu berharap dengan keajaiban. Let the miracle happen in this relationship so that we can be together. Dimana aku ngelihat, karena ini menjadi kartu kendala, aku ngerasa hal itu mungkin belum akan terjadi dalam waktu dekat. Dibutuhkan sebuah keyakinan yang besar untuk melawan keraguan hati kamu bahwasanya kendala ini bisa dicari solusinya. Butuh keyakinan yang besar. Kamu harus yakin kamu pengen dia dulu, kamu pengen investasi waktu dan perasaan kamu kepada orang ini tidak sia-sia. Kamu harus yakin dulu dengan hal itu. Nah, kalau misalnya kamu udah yakin dengan hal-hal itu, kamu pasti akan legowo nanti cari solusi terhadap perbedaan apapun yang ada antara kamu dan dia, karena kalian bisa kompromi gitu loh. Ketika kompromi muncul, teamworknya bakal bagus. Nah, gitu. Nah, berhubung aku ngelihat ada Ace of Swords di sini, bisa jadi saja bakal ada kejelasan antara kamu dan orang ini. Kita akan klarifikasi. Atau bisa jadi kamu berhubungan dengan seseorang yang in and out, datang dan pergi, tidak konsisten. Ini bisa jadi sahabat kamu, atau kamu ngerasa kayak sulit buat membangun sesuatu yang serius dengan orang ini karena dia sahabat gue, dia ini ponakan gile loh. Bukan, intinya di sini kayak ada sesuatu yang tabu yang melekat di orang itu yang kamu ngerasa gak bakal bisa menjalin hubungan sama orang itu dalam konteks asmara. Let's see. Why Ace of Swords here for Cancer? Ace of Swords here. The Fool. Wow, ada di Empress, The Fool, dan The Moon card. Ini pertanda bagus ya. Aku ngerasa ini pertanda bagus. Aku ngerasa kayak ada peningkatan intensitas attraction atau chemistry antara kamu dan orang ini. Mungkin kalian juga akan semakin intens berkomunikasi, karena Ace of Swords juga bisa dibilang soal komunikasi. Aku juga ngerasa kayak kalian akan semakin terbuka terhadap satu sama lain, mulai muncul kenyamanan. Karena di sini ada di Empress. Di Empress itu adalah soal unconditional love, atau sebuah situasi di mana kamu ngerasa super duper nyaman dengan orang atau situasi tertentu. Walaupun di sini mungkin masih ada keraguan ya. Ini yang gue lakuin ini apaan sih gitu loh. Like this person just follow his or her intuition. Orang ini tuh cuman following, mencoba untuk mengikuti intuisinya doang gitu loh. Bahwasanya this is the right thing to do. Ini adalah suatu hal yang benar untuk dilakukan, dan dia tuh udah yang kayak not really cared, nggak terlalu peduli dengan outcome-nya, tapi dia berusaha untuk terbuka dengan komunikasi ataupun koneksi yang terjalin antara kamu dan dia. Sarannya di sini ada Eight of Pentacles di sini, kan. Aku ngerasa this relationship or this connection worth the effort. Aku ngerasa hubungan ini atau koneksi apapun yang terjalin antara kamu dan orang ini, terlepas perbedaannya apapun ya, aku ngerasa ini masih layak di kasih waktu dan perasaan kamu lebih jauh. White Eight of Pentacles here for Cancer.
bagi sebagian kecil dari kamu ya, aku ngerasa kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin ya sudah punya pasangan, atau mungkin dia sudah pernah berkeluarga. Bisa jadi dia single parent, bisa jadi dia duda atau janda, bisa jadi juga udah ada status sosial yang melekat di dia. Dan mungkin sebagian dari kamu bakal kaget nanti ya mengetahui tentang informasi tersebut. Tapi sarannya di sini, this person worth the effort. Orang ini layak kok buat dikasih fokus kamu gitu loh. Karena aku ngerasa dia punya niat dan tujuan yang positif. Berhubung di sini juga ada kartu di Empress, aku ngerasa orang ini memang udah bisa dibilang sayang sama kamu gitu loh. Tapi itu hanya bagi sebagian kecil. Nah, bagi sebagian besar aku ngerasa ini soal perbedaan keyakinan tadi, atau perbedaan apapun yang terjadi antara kamu dan dia. Ada pesimisme di sini, ada Ten of Swords, oke. Jadi ada salah satu orang di sini yang pesimis bahwasanya hubungan ini masih bisa diperjuangkan, masih bisa dicoba gitu loh. Tapi ya walau bagaimanapun dia tetap mencoba, aku ngeliat di sini, oke. So Cancer, ini adalah love reading kamu di bulan Mei. Semoga kamu suka. Ini cukup positif readingannya, semoga ini bisa resonate, oke. Dan kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video-video New Tarot Channel maupun New Tarot Reborn berikutnya, oke. Bye.